Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, siap-siap ya karena hari ini kita bakal ngebahas sebuah corporate thriller yang seru banget. Coba bayangkan, sebuah perusahaan raksasa yang udah bertahun-tahun merajai industri batubara di Indonesia, tiba-tiba ngambil keputusan gila. Mereka berani mempertaruhkan hampir 1 triliun rupiah. Buat apa? Buat banting setir dan ngubah masa depan mereka secara drastis. Ya, kita lagi ngomongin PT Bumi Resources Tbk, atau yang biasa kita kenal dengan Bumi. Di analisis kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan angka-angkanya, strateginya, dan seberapa besar sih potensi Bumi di masa depan energi hijau ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Hampir 1 triliun rupiah. Uang yang gak main-main kan? Sekarang pertanyaannya, kalau kalian jadi bos perusahaan yang selama ini hidup dari energi fosil, duit sebanyak ini mau diapain? Beli tambang batu bara lagi? Atau bagi-bagi dividen gede-gedean ke pemegang saham? Jawabannya, gak dua-duanya. Bumi milih pakai uang ini buat membeli masa depan mereka. Jadi angka 978 miliar ini bukan sekadar biaya operasional biasa teman-teman. Ini ibarat tiket VIP yang harganya super mahal buat sebuah transformasi total. Nah, ini dia perbandingan yang rangkum semuanya. Di satu sisi, kita punya masa lalu Bumi, batu bara hitam. Ini emang komoditas yang bikin nama mereka besar, tapi kita juga tahu, makin kesini batu bara makin ditekan sama regulasi lingkungan global. Terus, di sisi lain, ada masa depannya, tembaga dan litium. Ini tuh logam-logam super penting yang jadi tulang punggung buat kendaraan listrik dan baterai masa depan. Bumi tuh sadar banget, kalau mereka cuma diam dan asyik di masa lalu, ya siap-siap aja ketinggalan zaman atau bahkan punah. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita bahas dulu nih era baru transisi energi. Buat paham kenapa Bumi sampai berani ambil langkah se-ekstrim ini, kita harus zoom out sedikit dan lihat gambaran ekonomi makronya. Jadi gini, dunia ini lagi berubah. Era keemasan bahan bakar fosil pelan-pelan mulai meredup. Dan ini ngelahirin raja-raja baru di industri tambang. Tembaga dibutuhin banget buat jaringan listrik, litium buat baterai penyimpan energi, dan emas bakal terus jadi pelindung nilai investasi yang aman. Permintaan global buat bahan-bahan ini lagi melonjak tajam, gila-gilaan pokoknya. Jadi buat perusahaan tambang tradisional, pilihannya sekarang cuma dua, ikut adaptasi di revolusi hijau ini atau bersiap kehilangan panggung. Terus, siapa sih yang jadi incaran Bumi buat adaptasi ini? Pada 27 April 2026 kemarin, mereka ngumumin target akuisisi besar-besaran. Kenalin, Loyal Metals. Yang bikin menarik, Bumi ini nggak cuma mau beli sebagian kecil saham loh, mereka mau semuanya, 100%. Nah, buat ngelakuin ini, mereka pakai mekanisme hukum dari Australia yang namanya Scheme of Arrangement. Singkatnya, ini tuh manuver hukum yang powerful banget buat nyaplok seluruh kepemilikan Loyal Metals yang udah listing di Bursa Saham Australia atau ASX. Dan prosesnya ini ngebut banget, ditargetkan beres di pertengahan Agustus 2026. Bener-bener agresif dan gerak cepat. Sekarang mari kita bedah harta karun apa aja yang sebenarnya didapatin sama Bumi dari transaksi ini. Portofolio Loyal Metals ini tuh kebagi dua secara strategis. Di Australia, tepatnya di Queensland Utara, ada tambang Highway Reward yang kaya banget sama tembaga dan emas. Terus, kalau kita nyebrang ke Kanada, mereka juga dapat proyek eksplorasi litium murni. Coba bayangin, ini kombinasi yang mematikan kan? Aset yang udah terbukti mantap di Australia digabung sama potensi eksplorasi di Kanada. Kita zoom in dikit ke tambang Highway Reward ini, karena ini bisa dibilang permata mahkotanya. Angka-angka produksinya ini bukan cuma tebakan masa depan, tapi udah terbukti dalam sejarah. Dari tahun 1987 sampai 2005, tambang ini udah ngasilin 3,65 juta ton biji. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala itu kadarnya. Deposit tipe VHMS yang mereka punya ngasih kadar tembaga sampai 5,7% dan emas 4,5 gram per ton. Di dunia tambang, angka segini tuh bener-bener durian runtuh guys. Jadi Bumi tuh nggak beli tanah kosong. Mereka ngebeli aset bersejarah yang super menguntungkan dengan sisa cadangan yang masih gede banget. Oke, barangnya udah kelihatan bagus. Sekarang kita masuk ke bagian paling bikin deg-degan dari thriller korporasi ini. Mekanisme keuangannya. Waktunya kita ngomongin detail transaksi. 45 sen dolar Australia per saham, itulah tawaran cash yang diajuin Bumi. Kalau di total, transaksi ini nilainya nyentuh 79,1 juta dolar Australia atau sekitar 978,5 miliar rupiah. Angka mutlaknya emang kedengeran gede banget kan? Tapi buat bener-bener paham seberapa ngebetnya Bumi sama barang ini, kita harus lihat premium alias harga ekstra yang berani mereka bayar.
Nah, ini dia poin krusialnya. Bumi itu nggak nawar harga miring. Mereka berani bayar kali premium 40,6% lebih tinggi dari harga penutupan terakhir saham Loyal Metals sebelum pengumuman. Gila nggak tuh? Bahkan kalau kita hitung rata-rata harga harian selama 10 hari terakhir, Bumi berani bayar hampir 50% di atas nilai pasar. Ini jadi bukti nyata kalau Bumi super yakin sama nilai masa depan aset ini, sampai mereka rela bayar ekstra hari ini buat nyingkirin kompetitor manapun. Tapi kan, ngelempar uang hampir 1 triliun ke meja negosiasi itu nggak gampang. Pasti butuh persetujuan alot di tingkat direksi. Nah, apa sih yang jadi logika bisnis mereka? Kenapa Bumi yakin pertaruhan mahal ini bakal worth it? Biar gampang, saya jabarin 4 strategi utamanya ya, karena poin-poin ini tuh saling lengkapi. Pertama, jelas diversifikasi. Mereka mau pelan-pelan lepas dari bayang-bayang batu bara. Kedua, mereka ngincer aset berkualitas. Ingat, Highway Reward udah punya rekam jejak, jadi bukan mulai dari nol. Ketiga, ekspansi global. Australia itu punya kepastian hukum yang stabil banget, jadi risiko politiknya minim. Dan yang keempat, jangan lupa, Bumi ini bukan anak bawang di dunia tambang. Mereka mau bawa pengalaman dan keahlian operasional mereka dari Indonesia buat bikin aset di Australia ini makin efisien. Tentu aja, di dunia bisnis apalagi yang skalanya triliunan begini, nggak ada yang namanya jalan mulus tanpa hambatan. Kita harus fair, mari kita timbang peluang emasnya, dan di sisi lain, bahaya nyata yang ada di depan mata. Kalau ngomongin peluang, jujur aja anginnya lagi berhembus ke arah Bumi. Kebutuhan buat infrastruktur dan baterai kendaraan listrik itu lagi meroket tajam. Terus, harga tembaga sama emas juga secara historis stabil banget dan cenderung terus naik. Nah, kalau Bumi bisa ngelola tambang ini dengan benar, akuisisi ini bukan lagi sekedar langkah bertahan hidup. Ini bakal jadi mesin pencetak uang jangka panjang yang benar-benar baru buat mereka, di luar bisnis batu bara. Tapi, mari kita bicara jujur ngelihat resiko-resiko besarnya. Akuisisi segede ini artinya beban finansial di awal bakal nyedot kas atau malah numpuk utang. Udah gitu, ngebangunin lagi tambang yang sempat tidur pasti butuh suntikan investasi lanjutan yang gak sedikit. Belum lagi resiko fluktuasi harga komoditas. Dan yang paling menantang, culture clash alias benturan budaya. Coba bayangin, ngegabungin budaya kerja korporat tambang Indonesia sama gaya Australia. Wah, kayaknya tim HRD mereka bakal sering lembur nih beberapa tahun ke depan buat mastiin gak ada miskomunikasi teknis maupun manajerial. Terus, gimana reaksi pasar ngelihat semua rencana gila dan risiko ini? Jawabannya simpel, plus 5,56%. Yep, itu adalah lonjakan harga saham Bumi tepat di hari mereka ngumumin transaksi ini. Artinya apa? Investor dan analis tuh ngerespon positif banget. Mereka ngelihat keberanian Bumi buat keluar dari zona nyaman batu bara ini sebagai langkah yang patut diapresiasi, dan mereka setuju kalau bayar harga premium hari ini adalah investasi yang cerdas buat masa depan. Pada akhirnya, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang harus banget kita pikirin sama-sama. Apakah Bumi benar-benar punya kapasitas operasional dan finansial buat merajai transisi energi hijau ini? Atau jangan-jangan nelen aset hampir 1 triliun di 2 benua yang berbeda ini malah bakal jadi beban yang terlalu berat buat dicerna? Kita tunggu aja pembuktiannya di data-data kuartal mendatang. Oke, terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Jangan lupa buat terus pantau pergerakan pasarnya, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.